Ya kan dari hadis yang lain kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan ya, naqisatu aqlin wa din, ya, agamanya kurang dan secara pikiran juga kurang. Itu wanita kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kurang agamanya yaitu karena pada saat haid itu tidak mengerjakan ibadah, tidak sholat, tidak puasa. Kurang dari sisi pikiran kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena cenderung lebih mengandalkan, mengutamakan perasaan dibanding dengan logikanya. Maka dalam hadis lain pun disebutkan ya, yakfurnal ashir gitu. Salah satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan perempuan. Nah, salah satu sifat yang melekat pada diri perempuan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakfurnal ashir, kufur terhadap kebaikan suaminya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhsinu ilaihi dahr, thumma asa'a marra wahidah qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Gitu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suaminya itu berbuat baik sepanjang tahun kepada dia. Sekali berbuat salah dia akan bilang, kamu tidak pernah melakukan kebaikan untukku. Gitu. Nah itu makna dari yakfurnal ashir. Disebutkan ya mas kalian yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari Harun ar-Rasyid, salah satu khalifah ya, dari dinasti Abbasiyah ketika itu. Harun ar-Rasyid itu malam hari menghadiahkan harta yang besar kepada istrinya Zubaidah, istri dari Harun ar-Rasyid. Kalau kita ketika umrah misalkan ya, ziarah ke Mina atau dari Arafah mau ke Mina, nah itu kan biasanya ada sisa-sisa bendungan air sepanjang jalan itu panjang Pak. Itu kata orang-orang disebut dengan bendungan Zubaidah. Kenapa? Karena permaisuri dari Harun ar-Rasyid ini itu yang berinisiasi untuk membangun bendungan itu. Karena ketika itu ya, entah di tahun berapa itu terjadi kekeringan di musim haji. Banyak jamaah haji yang meninggal kehausan karena kehabisan air. Ketika itu khalifahnya Harun ar-Rasyid. Nah kemudian Zubaidah, masya Allah, ya, rahimahullah, itu mengumpulkan perhiasan-perhiasannya, kemudian disedekahkan untuk dibangun bendungan itu, yang tujuannya untuk mengalirkan air ke seluruh masyair haji, baik itu Mina, Arafah maupun Muzdalifah. Makanya bendungan itu disebut dengan namanya Zubaidah gitu. Nah, pernah suatu ketika itu dihadiahkan oleh Harun ar-Rasyid harta yang khalifah kan, harta yang melimpah banyak lah gitu. Nah di pagi harinya Harun ar-Rasyid itu melakukan kesalahan. Kemudian Zubaidah mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Zubaidah berkata kepada Harun ar-Rasyid, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu. Harun ar-Rasyid ketawa ketika itu. Terus ketawa dia. Ditanya sama Zubaidah, kenapa ketawa? Kata Harun ar-Rasyid, saya teringat sampai Rasulullah SAW bahwa salah satu sifat yang melekat pada perempuan itu yakfurnal ashir, ya, mengingkari kebaikan suaminya.
Semalam katanya, baru semalam nih, anak hadiahkan kepada kamu harta banyak, uang yang banyak, harta yang banyak. Paginya kamu udah bilang aku gak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Karena dia kata ini hanya masalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah seluruh nikmat yang ada di surga ini, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh manusia, tidak pernah terlihat oleh manusia, bahkan tidak pernah terbersih di hati manusia. Betapa luar biasanya, betapa agungnya kenikmatan yang ada di surga itu. Kata Allah, makan semuanya, halal buat kalian. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi satu, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau enggak, kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Dari seluruh kenikmatan yang ada di surga, itu cuma satu yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Adam dan Nabi Adam dan istrinya untuk jangan didekati, yaitu pohon ini. Pohon apa ini? Allah taala a'lam. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, jika seandainya dalam menyebutkan nama dari pohon ini ada manfaatnya bagi kita, maka pasti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya. Pohon khuldi itu kan enggak bukan namanya. Itu kan diambil dari perkataan syaitan ketika ingin memberikan waswasah kepada Nabi Adam, ingin menjerumuskan Nabi Adam. Kan dia bilang, "Qul hal adullukum ala syajaratil khuldi." Syajaratil khuldi. Maksudnya di situ adalah pohon yang keabadian gitu. Bukan nama pohon itu, enggak. Makanya kita tidak tahu Allah taala alam apa nama pohon tersebut yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati oleh Nabi Adam dan istri-istrinya. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau enggak, kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Kata para ulama kita, ini menunjukkan bahwa ini larangan pengharaman, bahwa haram bagi kalian untuk mendekati pohon ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya, kalau enggak kalian termasuk orang-orang yang zalim. Artinya perbuatan ini itu masuk ke dalam kezaliman. Wala taqrab, jangan dekati. Jangan dekati pohon ini. Kenapa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau mendekat itu akan berpotensi kalian akan memakannya. Kan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya melarang Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk mendekat. Supaya apa? Supaya tidak berpotensi untuk memakannya gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan dalam syariat kita itu kan Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Jangankan melakukan, mendekati saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dekat itu nanti akan familiar dan menganggap biasa, akhirnya terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam kaidah syariat kita
yaitu ada yang disebut dengan kaidah saddud dzari'ah, menutup celah gitu. menutup celah. Memang yang dilarang itu adalah berbuat zina, tetapi karena dengan mendekati zina ini itu akan membuka celah kita terjerumus ke dalam perbuatan tersebut, akhirnya dilarang. Makanya ini yang disebut dengan para ulama kita dengan saddud dzari'ah, ya, menutup celah. Kemudian jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam ayat ini, kata beliau, anna Allah taala qad yamtahinul 'abda fayanhahu an syai'in qad tata'allaqu bihi nafsuhu liqaulihi ta'ala wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menguji seorang hamba dengan melarangnya terhadap sesuatu yang dia inginkan, yang hamba ini inginkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melarangnya untuk melakukan hal tersebut sebagai bentuk ujian. Sebagai bentuk ujian. Apakah termasuk orang-orang yang rela meninggalkan apa yang ia inginkan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya? Makanya Nabi Adam dan Hawa alaihissalam itu Allah Subhanahu wa taala larang untuk mendekati pohon ini, sebenarnya untuk ujian, untuk menguji Nabi Adam alaihissalam. Ya, sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika setelah sekian lama mendambakan buah hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniai setelah bertumbuh besar rasa cinta yang ada di Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya itu semakin menguat, maka Allah Subhanahu wa taala uji dengan memintanya untuk menyembelih putra sematawayang tersebut. Tujuannya adalah sebagai ujian, ya, untuk meningkatkan derajat dari hamba tersebut. Itu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Jadi fa'azallahuma asy-syaitan, syaitan itu menggoda mereka sehingga terjatuh kepada kesalahan. Zallah itu dalam bahasa Arab artinya kesalahan. Kesalahan. Fa'azallahuma asy-syaitan, syaitan senantiasa menggoda sehingga Nabi Adam alaihissalam terjerumus ke dalam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bahkan di antara ayat Al-Quran yang menerangkan tipu daya setan terhadap Nabi Adam, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, wa qasamahuma. Kan mungkin kita akan bertanya, kenapa sih Nabi Adam bisa terjerumus kepada godaan syaitan? Padahal kan Nabi Adam tahu sebelumnya ketika syaitan itu diperintahkan untuk sujud kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis dia tidak mau, dia bermaksiat. Loh, kok sekarang mau gitu? Kenapa? Ini kan syaitan itu membangkang perintah Allah, ngapain saya ikuti? Kan harusnya kan kayak gitu. Nah, kata para ulama kita, itu tipu daya syaitan terhadap Nabi Adam itu luar biasa.
Bahkan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam menjerumuskan Nabi Adam. Wa qasamahuma, bersumpah. Kemudian mengatakan inni lakuma laminan nasihin. Sungguhnya saya ini adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk kalian berdua. Maka Nabi Adam alaihissalam itu, kata para ulama kita, tidak pernah membayangkan bahwa ada yang berani bersumpah dengan nama Allah bahwa sedangkan dia di atas dusta. Itu dilakukan oleh syaitan, sehingga Nabi Adam tertipu. Wah, dia kan udah bersumpah dengan nama Allah. Dalam benak Nabi Adam itu gak mungkin ada orang, ada orang lah ya, ada makhluk yang berani sedemikian lancar untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi dia dusta. Nabi Adam gak pernah terbayangkan hal itu, karena dia melihat Anda saja gak berani gitu. Saya saja Nabi Adam gak berani untuk bersumpah dengan Nabi Allah, dengan nama Allah itu dusta, sehingga dia kira bahwa iblis juga sama. Kalau saya aja tidak berani, maka iblis juga tidak berani. Itu dalam benak Nabi Adam. Tapi kan iblis nggak kayak gitu, berani nih bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala padahal dusta. Kalau dalam istilah fikih jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan yamin gomus, sumpah gomus, ya. Dan ini tidak bisa dihapus dengan kafar. Kan kata Rasulullah SAW kan, ketika kita misalkan bersumpah, oh, demi Allah saya tidak akan makan makanan ini. Tetapi kalau Allah di suatu hari kita melanggar sumpah itu, makan makanan yang kita sumpah bahwa tidak akan makan makanan ini, maka kita diperintahkan untuk membayar kafarat dari sumpah kita. Kafarat yang disebutkan di dalam kafarat sumpah, mungkin disebutkan itu memberi makan, kemudian puasa, dan membebaskan budak lah salah satunya. Nah, tetapi kata para ulama kita, kalau yamin gomus ini sumpah dengan menyebut nama Allah dusta, kamu yang mengambil uang ini ya? Oh enggak saya, bukan saya yang mengambil. Berani sumpah enggak? Iya, saya berani. Demi Allah saya tidak mengambil uang itu, padahal dia yang mengambil. Nah, ini kata para ulama kita disebut dengan sumpah gomus. Gomus itu berasal dari kata tenggelam, ya. In ghamasa fil ma, dalam bahasa Arab disebutkan in ghamasa fil ma, itu artinya tenggelam, larut di dalam lautan gitu. Nah, kenapa disebutkan oleh para ulama kita yang min gomus? Itu karena orang yang melakukan sumpah tersebut itu tenggelam dalam lautan dosa. Dosanya besar, ya, sehingga tidak bisa dihapus dengan kafar. Kata para ulama kita, orang yang terjerumus ke dalam sumpah ini itu cuma satu yang bisa dia lakukan, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu kafarahnya taubat. Enggak ada yang lain. Nah, ketika menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam, syaitan itu juga sama bersumpah, iblis itu bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka Nabi Adam terjerumus ke dalam ajakan mereka. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum, qulna bitu, dan kami katakan kepada mereka ihbitu,
Sebenarnya itu secara bahasa artinya turunlah, gitu. Turunlah. Ini kan menunjukkan bahwa surga itu di atas, ya. Turunlah kalian. Nah, ba'dukum li ba'din adu. Ya. Keturunan kalian, keturunan Nabi Adam alaihissalam dengan keturunan iblis itu adu, musuh. Wa qulna itu ba'dukum li ba'din adu. Dan ini merupakan sunnatullah bahwa iblis itu akan senantiasa mendeklarasikan permusuhannya kepada anak cucu Adam. Itu kan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ughwiyannahum ajma'in. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga, saya berjanji ya Allah di depanmu, ughwiyannahum ajma'in. Saya juga akan menyesatkan keturunan Adam. Supaya bukan saya sendiri yang di neraka. Cari teman dia. Dan ini merupakan tabiat dari para pelaku maksiat. Ya. Makanya ada asar dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pernah disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Beliau mengatakan Utsman radhiyallahu taala anhu berkata, "Waddatiz zaniyatu law anna an-nisaa kullaha zaniyah." Nah, seorang pezina itu akan berandai-andai dan berharap jika seluruh wanita yang ada di dunia sama seperti dia, ya, terjerumus kepada zina juga. Syaitan juga sama. Ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala kan tidak akan membiarkan keturunan Adam itu selamat gitu. Dia berjanji bahwa dia akan senantiasa menjerumuskan, gimana pun caranya menjerumuskan anak dan keturunan Nabi Adam. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya udah. Allah Subhanahu wa taala hukum turunkan mereka dari surga, dan di bumilah kata Allah Subhanahu wa taala itu tempat kalian yang sekarang, tempat kalian yang baru. Kalian akan dapati kehidupan kalian di bumi. Wa mata'un ilahin. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di bumi ini tidak sama dengan kehidupan di surga. Kalau kehidupan di surga itu kehidupan yang abadi, tapi di bumi mata'un ilahin. Akan ada masanya kalian akan berpisah dengan dunia ini. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, di antara faedah dari ayat ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, minha, di antara faedah dari ayat ini, annal jannata fi makanin 'alin liqaulihi ta'ala ihbitu wal hubud yakunu min a'la ila al-asfal. Bahwa surga itu di tempat yang tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihbitu. Turunlah, ya. Karena turun kan berarti dari tempat yang tinggi ke rendah. Kemudian disebutkan oleh beliau, annahu la yumkinul 'aisyu illa fil ardi li bani Adam. Ini faedah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Kata Syekh Allah taala bahwa enggak ada kehidupan bagi anak cucu Adam kecuali di bumi ini. Manusia itu hanya bisa hidup di bumi ini. Planet-planet yang lain itu nggak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala.
Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Kehidupan yang tenang, yang harmonis, yang nyaman itu akan kalian dapatkan hanya di dunia ini, di bumi ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nah, di ayat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tatkala Nabi Adam dan Hawa itu terjatuh kepada kesalahan, mengikuti bujukan dari syaitan untuk menjerumuskan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Kemudian Adam mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diajarkan beberapa kalimat. Kalimat ini apa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Disebutkan oleh para ulama kita dalam ayat lain, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat ini, Rabbana, Rabb kami, kata Nabi Adam alaihissalam, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau engkau tidak berkenan untuk mengampuni kami, memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam. Artinya apa jemaah sekalian yang dirahmati Allah? Ketika Nabi Adam terjerumus kepada kesalahan ini, itu Nabi Adam alaihissalam langsung mengakui kesalahannya. Zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau seandainya engkau tidak berkenan mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam alaihissalam dan Hawa itu langsung mengakui kesalahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala fataba 'alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepada Nabi Adam alaihissalam. Innahu huwat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan taubat dan memberikan rahmat kepada hambanya. Nah, di sini kata para ulama kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam ketika terjatuh kepada kesalahan kemudian meminta taubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima. Taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tetap dikeluarkan dari surga. Makanya kata para ulama kita, antara diterimanya taubat seorang hamba dengan hukuman itu tidak ada kaitannya. Misalkan ada orang yang mencuri, misalkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak apa-apa, taubat kepada Allah bagus dan itu harus dilakukan. Tetapi apakah kita tidak menghukumnya? Tetap kita tegakkan hukum. Misalkan ya, kan hukum syariat potong tangan, ya tetap kita potong tangannya misalnya. Lo kan saya udah taubat. Taubat kamu itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkaitan dengan dosa. Dosa yang engkau lakukan Allah ampuni, Allah angkat dosanya. Tetapi hukumannya itu tetap. Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui kesalahannya. Fataba 'alaihi, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan bahwa iya taubat kamu aku terima kata Allah dan aku ampuni dosa-dosamu. Tetapi tetap
tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikeluarkan dari surga. Di zaman Nabi SAW itu kan juga banyak kejadian yang seperti ini. Ada seorang perempuan yang datang mengaku, ya Rasulullah, saya berzina. Kata Rasulullah SAW, pulanglah. Sepertinya kamu berhalusinasi. Besok harinya datang lagi, ya Rasulullah, saya berzina. Benar ya Rasulullah, saya tidak halusinasi, saya berzina. Kata Rasulullah SAW, pulanglah, engkau lagi hamil. Tunggu sampai engkau menyusu, engkau melahirkan. Setelah melahirkan datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sucikan aku. Gitu. Sucikan dengan dihukum maksudnya. Kata Rasulullah SAW kepada dia, itu anaknya masih kecil. Tunggu sampai dia menyusui. Diulur-ulur oleh Rasulullah SAW supaya dia berubah pikiran gitu. Ya. Nah, ketika setelah itu datang lagi kepada Rasulullah SAW, anakku udah menyusui ya Rasulullah. Ya. Akhirnya ditegakkan hukum baginya. Ya. Ditegakkan hukum baginya. Kemudian ketika hukum itu ditegakkan kepada seorang wanita muslimah ini, salah satu dari yang hadir ketika itu ada yang mengeluarkan umpatan gitu. Wah, ini wanita zina gitu. Mungkin seperti itu umpatan yang dikeluarkan oleh salah satu di antara para sahabat ketika itu. Dan Rasulullah SAW murka ketika itu, marah besar. Kata Rasulullah SAW, jaga ucapan kalian. Innaha qad tabat taubatan law wusi'at ala ahli al-Madinah la wasa'atha. Kata Rasulullah SAW, hati-hati dengan ucapan kalian. Dia ini telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila taubatnya itu dibagi-bagi kepada seluruh penduduk Madinah, maka itu akan cukup bagi mereka untuk masuk surga. Dia taubat kepada Allah dan Rasulullah bela bahwa taubatnya ini adalah taubat yang luar biasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap hukum ditegakkan kepadanya. Ya. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertaubat kepadanya. Ya, dan disebutkan juga oleh para ulama kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuh, ya, taubat yang hakiki, taubat yang sebenarnya itu kan yang minimal ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Pertama, kata para ulama kita, itu adalah an-nadam, penyesalan, ya, rasa penyesalan yang ada dalam dirinya. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah al-iqla' anil dzam, berhenti dari dosa itu, segera berhenti. Misalkan minum khamar, misalkan ketika dia bertobat dia udah langsung berhenti, tidak meneruskan perbuatannya. Kemudian yang ketiga kata para ulama kita, al-azmu ala adamil audah, bertekad untuk tidak kembali mengulang. 3 taubat ini, 3 syarat ini merupakan syarat minimal yang harus ada dalam setiap taubat hamba supaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang pemberi taubat dan senantiasa memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, minnatullahi azza wa jalla ala Adam biqabulit taubah
fayakunu fi dzalika mannatan, at-taufiq lit-taubah, kemudian qabul at-taubah. Jadi ya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama kita salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan maksiat itu karena hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar jujur dalam keimanannya, itu tatkala terjatuh kepada kesalahan atau maksiat, maka dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan segera meminta ampunan, merengek-rengek, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan kesalahan. Dan hal ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu senang ketika hambanya merengek-rengek meminta ampunan terhadap dosanya. Allah bahagia tatkala melihat hambanya itu menangis, merendahkan diri, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu tidak akan ada dalam diri seorang hamba kecuali setelah dia terjatuh kepada maksiat. Makanya kata para ulama kita salah satu hikmah di balik maksiat itu setelahnya itu, ketika seorang hamba bertaubat, menangis, memohon, merengek-rengek meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna bitu minha jami'a." Ya, sama, turunlah kalian dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian jika nanti keturunan Nabi Adam alaihissalam datang kepada kalian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti petunjuk itu, ikuti kebenaran itu. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka tidak akan ada rasa takut kepada kalian dalam diri kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat rasa sedih dari kalian. Ada perbahasan yang disebutkan oleh para ulama kita, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah surga Nabi Adam itu adalah surga yang akan nanti dimasuki oleh orang-orang mukmin atau berbeda? Surga yang nanti Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita kaum muslimin, apakah itu surga yang sama yang ditempati oleh bapak kita Nabi Adam alaihissalam? Nah, ini juga ada perdebatan di tengah para ulama kita. Tapi pendapat mayoritas dari para ulama kita itu mengatakan bahwa surga yang sama. Surga yang nanti Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, itu adalah surga yang dulu Nabi Adam alaihissalam itu dikeluarkan darinya tatkala melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat mayoritas dari para ulama kita. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Fidahullah rahimahullah taala bahwa faman tabi'a hudaya, barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada rasa takut terhadapnya. Kata para ulama kita, rasa takut itu terhadap sesuatu yang akan terjadi.
Nggak ada rasa takut terhadap hal-hal yang akan terjadi nanti menimpanya, nggak ada kekhawatiran. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak sedih dengan apa yang telah menimpa mereka. Yang dulu-dulu yang menimpa mereka itu Allah Subhanahu wa taala angkat rasa kesedihan di hati hamba-hambanya. Dan kata para ulama kita, inilah puncak dari kebahagiaan itu. Tatkala kita tidak ada khawatiran dengan masa depan, dan juga tidak ada rasa sedih terhadap apa yang telah terjadi, karena kita yakin qadarullah, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata para ulama kita, inilah qimmatu as-sa'ad, puncak dari kebahagiaan itu. Dan ini didapati oleh orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berpegang teguh dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik itu melalui nabinya maupun melalui kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berkaitan dengan ayat ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Berarti kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.